Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga saya masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian kuantitatif. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu yaitu Ibu Risma Anita Puryani SPD MPD dan Ibu Sylvia AR MPD. Adapun topik yang akan saya bahas dalam proposal penelitian saya yaitu berjudul pengaruh pendidikan kesehatan mental terhadap keterampilan remaja dalam mengatasi konflik dan patah hati dalam kisah asmara siswa SMA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Rahma Wayuningsi dari kelas Palembang Angkatan 21. Baiklah, tanpa mengulur waktu yang lebih lama lagi, saya langsung saja masuk ke materi. Menurut survei demografi dan kesehatan Indonesia pada tahun 2017, 81% remaja laki-laki dan 80% remaja perempuan telah berpacaran. Mereka mulai berpacaran rata-rata sejak usia 10 hingga 17 tahun, dengan proporsi terbesar remaja usia 15 sampai 19 tahun berpacaran pertama kali pada usia 15 sampai 17 tahun. Masa remaja adalah fase penting di mana remaja mulai mengeksplorasi dunia luar dan membangun hubungan interpersonal termasuk dengan lawan jenis. Ketertarikan pada lawan jenis adalah hal yang wajar, namun seringkali diikuti oleh resiko patah hati yang berdampak negatif pada kesejahteraan emosional seperti membolos sekolah, stres, atau bahkan tindakan ekstrim seperti merokok dan bunuh diri. Ini menunjukkan perlunya keterampilan hidup dan manajemen emosi yang memadai. Pendekatan bimbingan dan konseling di Indonesia dapat membantu remaja mengatasi masalah emosional dan mengembangkan kedewasaan. Dengan intervensi yang tepat, remaja dapat belajar mengelola emosi dengan sehat yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan mental. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, berikut ini adalah rumusan masalah yang akan saya bahas di dalam proposal penelitian saya. Yang pertama yaitu, apakah pendidikan kesehatan mental memiliki pengaruh signifikan terhadap keterampilan remaja dalam mengatasi konflik dalam hubungan asmara? Lalu yang kedua, seberapa efektif sih pendidikan kesehatan mental di sekolah dalam membantu remaja mengidentifikasi, mengelola, dan mengatasi patah hati dalam kisah asmara mereka? Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh pendekatan bimbingan dan konseling terhadap kemampuan remaja dalam menangani perasaan kecewa yang muncul akibat patah hati dalam hubungan asmara? Lalu setelah rumusan masalah yang sudah saya sampaikan, itu ada pula tujuan proposal penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa signifikan pendidikan kesehatan mental terhadap keterampilan remaja dalam mengatasi konflik dalam hubungan asmara mereka. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektif pendidikan kesehatan mental di sekolah dalam membantu remaja mengidentifikasi, mengelola, dan mengatasi patah hati dalam kisah asmara mereka. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh pendekatan bimbingan dan konseling terhadap kemampuan remaja dalam menangani perasaan kecewa yang muncul akibat patah hati dalam hubungan asmara. Memasuki di bab 2 tinjauan pustaka, yang mana kita akan membahas tentang definisi konsep dan juga kerangka berpikir. Yang pertama yaitu definisi konsep dari kesehatan mental remaja. Kesehatan mental remaja adalah kondisi kesejahteraan psikologis yang memungkinkan remaja untuk berfungsi secara efektif, mengatasi tekanan, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja, yaitu faktor biologis, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor keluarga, dan juga faktor individu. Lalu yang kedua, definisi konsep dari konflik dan patah hati dalam kisah asmara remaja. Dalam hubungan asmara, konflik tidak terhindarkan dan bisa muncul dari perbedaan pandangan atau harapan.
Konflik tersebut bisa mempengaruhi pasangan dan hubungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen konflik yang efektif penting untuk menjaga hubungan tetap, kuat, dan mendalam. Ini melibatkan penghargaan dan upaya penyelesaian konflik untuk memperkuat hubungan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, pengaruh pendidikan kesehatan mental terhadap keterampilan remaja dalam mengatasi konflik dalam hubungan asmara. Melalui pendidikan kesehatan mental, remaja dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang emosi, strategi manajemen stres, keterampilan komunikasi yang efektif, dan strategi penyelesaian konflik yang konstruktif. Dengan demikian, mereka dapat menghadapi konflik dalam hubungan asmara dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan pasangan mereka secara efektif dan menemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Namun, penting untuk diingat bahwa pengaruh pendidikan kesehatan mental dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kualitas program pendidikan, tingkat keterlibatan remaja, dan dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitar mereka. Lalu yang kedua, efektivitas pendidikan kesehatan mental di sekolah dalam mengatasi patah hati dan kisah asmara remaja. Efektivitas pendidikan kesehatan mental ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas program, dukungan dari guru dan staf sekolah, serta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar remaja. Oleh karena itu, pendidikan untuk memastikan bahwa program pendidikan kesehatan mental disusun dengan baik dan didukung secara menyeluruh oleh semua pihak terkait. Lalu yang ketiga, pengaruh pendekatan bimbingan dan konseling terhadap kemampuan remaja dalam menangani perasaan kecewa akibat patah hati dalam hubungan asmara. Pentingnya konseling adalah bahwa itu memberikan ruang aman bagi remaja untuk berbicara tentang perasaan mereka tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Dengan bimbingan dan dukungan yang tepat, remaja dapat memperoleh keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi perasaan kecewa akibat patah hati dalam hubungan asmara. Selanjutnya, kita membahas tentang landasan teori. Saya menggunakan landasan teori kognitif behavioral atau CBT. Teori ini fokus pada hubungan antara pemikiran, perasaan, dan perilaku. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana pendidikan kesehatan mental dapat mengubah pola pikir remaja tentang konflik dan patah hati serta mempengaruhi perilaku mereka dalam menghadapinya. Lalu, teori sosial kognitif dari Albert Bandura. Albert Bandura adalah tokoh utama dalam teori ini. Teori ini menekankan interaksi antara faktor sosial, kognitif, dan perilaku dalam membentuk kesehatan mental. Dalam konteks penelitian Anda dapat mempertimbangkan bagaimana pengalaman sosial remaja seperti dukungan sosial dan model peran mempengaruhi cara mereka mengatasi konflik dan patah hati dalam hubungan asmara. Hipotesis dalam penelitian saya dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Hipotesis 0 atau H0 itu tidak ada pengaruh signifikan dari pendidikan kesehatan mental terhadap keterampilan remaja dalam mengatasi konflik dan patah hati dalam kisah asmara. Lalu hipotesis alternatif atau H1. Terdapat pengaruh signifikan dari pendidikan kesehatan mental terhadap keterampilan remaja dalam mengatasi konflik dan patah hati dalam kisah asmara. Pada bab 3 ini kita akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasional yang bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Data akan dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner yang akan disebar kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendidikan kesehatan mental, sedangkan variabel dependennya adalah keterampilan remaja dalam mengatasi konflik dan patah hati dalam kisah asmara. Pendidikan kesehatan mental dioperasionalkan
sebagai program intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan remaja dalam mengelola kesehatan mental mereka. Sementara itu, keterampilan mengatasi konflik dioperasionalkan sebagai kemampuan remaja dalam mengenali, memahami, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif dalam hubungan asmara. Populasi penelitian terdiri dari seluruh siswa X yang berusia 15 sampai 18 tahun dengan sampel sebanyak 40 siswa yang terdiri dari mereka yang telah dan belum mengikuti program pendidikan kesehatan mental. Instrumen penelitian terdiri dari kuesioner yang mencakup pertanyaan tentang demografi, pengelolaan konflik, dan pengalaman patah hati. Proses pengumpulan data terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama pretest sebelum intervensi, dan post-test. Setelah intervensi dilakukan, analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan deskripsi tentang sampel dan distribusi jawaban kuesioner, serta statistik inferensial seperti uji t-test dan regresi linier untuk menguji hipotesis penelitian. Validitas instrumen akan diuji melalui uji validitas konstruk dan isi. Sementara reliabilitasnya akan diuji menggunakan uji reliabilitas alpha. Setelah itu tadi penyampaian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.